Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi kita berkumpul dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu mari kita bersatu dalam doa untuk meminta bimbingan Roh Kudus bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang di pagi hari ini meluangkan waktu untuk sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kami mau bersama-sama mempelajari firman Tuhan sehingga kami dapat menjalani aktivitas hari ini dengan baik, dengan penuh rahmat dan juga hikmat daripada Tuhan saja. Karena kami tahu bahwa berkat dari Tuhan selalu berlimpah bagi kami. Dan biarlah kami dapat melakukan keseharian kami untuk menunjukkan cinta kasih kami dan pelayanan kami dimanapun kami berada dan di aktivitas apapun yang sedang kami lakukan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membuka bacaan kita yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai dengan 40. Kita bersama-sama membuka Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai 40. Saya akan membacakannya untuk kita semua. LAI memberikan judul perikop hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, yakni seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara firman Tuhan dan melakukannya di dalam keseharian kita. Ya saudara-saudara yang terkasih, dalam konteks bacaan kita di pagi hari ini secara luas, memang Injil Matius sedang menceritakan perjalanan pengajaran Yesus yang diikuti oleh banyak sekali kelompok-kelompok yang memang mendominasi di kala itu. Ini kelompok-kelompok orang Farisi, kelompok-kelompok orang Saduki, dan juga ahli-ahli Taurat. Dan kita tahu bahwa ternyata mereka ini adalah kelompok-kelompok yang suka sekali untuk menguji pengajaran yang Yesus lakukan. Dan terkhususnya memang di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ini banyak sekali cerita-cerita atau kisah di mana mereka sedang menguji. Contoh yang pertama, kita melihat bagaimana orang-orang mempertanyakan tentang kewajiban untuk membayar pajak kepada kekaisaran. Lalu juga orang-orang Saduki bertanya tentang kebangkitan, apakah akan tetap dengan status menikah atau tidak. Lalu yang pada bacaan kita pada saat ini bertanya tentang hukum yang paling utama dari hukum Taurat. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Karena kita perlu mengingat dan mereview kembali, hukum Taurat itu memiliki 613 aturan hukum. Jadi ada poin-poin hukum yang jumlahnya itu sampai dengan 613, di mana diantaranya 248 itu adalah hal-hal apa saja yang boleh untuk dilakukan. Sedangkan sisanya yakni 365 itu adalah larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Dan kita perlu mengakui Bapak Ibu Saudara yang terkasih betapa hebatnya begitu ya, orang-orang di masa ini bisa membuat hukum sampai dengan 613 aturan. Walaupun memang sayangnya di dalam praktiknya kita dapat melihat seringkali praktik-praktik melakukan hukum Taurat ini tidak sesuai dengan ajaran atau nilai-nilai kebajikan Allah. Dorongan inilah yang sebenarnya membuat ahli Taurat dari kelompok orang Farisi mempertanyakan, dari 613 hukum ini mana sih yang paling utama? Itu yang ditanyakan oleh Yesus. Dan respon Yesus sebenarnya menjadi jawaban yang tidak terfikirkan oleh mereka yang sedang bertanya. Mengapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Karena secara tidak langsung respon Yesus ini, jawaban Yesus ini itu sedang mengatakan bahwa 613 aturan hukum itu
tidaklah mengatur atau menuntun tata hidup umatnya jika dalam praktiknya, dalam penerapannya itu tidak mencerminkan tentang nilai-nilai kasih. Nah, jawaban inilah yang menjadi poin utama dalam perikop kita pada hari ini. Hukum yang paling utama adalah perihal kasih di antara ke-613 hukum itu. Yang pertama, kita perlu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan juga akal budi. Ini yang paling utama dan terutama. Dilanjut dengan yang tidak kalah utama. Ini perlu menjadi sorotan ya Bapak Ibu saudara kasih. Yang tidak kalah utama, yakni hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka artinya ketika kita mengasihi sesama manusia, mengasihi diri sendiri, kita juga perlu menggunakan akal budi dengan segenap hati dan juga segenap jiwa. Pembedaan 1 dan 2 merupakan sebuah tahapan. Sebenarnya ini tahapan seperti rangkaian latihan begitu ya. Mengapa demikian? Maksudnya seperti apa? Jika kita mau untuk menerapkan hukum kasih, maka kita perlu untuk melatih diri untuk mengasihi. Karena mengasihi itu bukanlah perkara yang mudah. Bayangkan saja Bapak Ibu saudara kasih, bisakah kita mengasihi orang yang asing? Bisakah kita mengasihi orang yang berbeda? Bisakah kita mengasihi orang yang tidak kita kenal? Atau terlebih lagi, bisakah kita mengasihi orang-orang di luar sana yang secara langsung maupun tidak langsung telah melukai kita? Mengasihi ini memang terlihatnya sederhana, tetapi ini adalah latihan yang berat. Ini adalah proses kehidupan yang cukup berat, dan ini membutuhkan ekstra hati, ekstra kesabaran, ekstra juga ketulusan. Kita perlu menyadari bahwa sebenarnya ada satu hal yang juga terselipkan atau seringkali terlewat dari kedua hukum kasih ini. Mengapa demikian Bapak Ibu saudara terkasih? Kita melihat bahwa hukum yang pertama adalah hukum yang relasinya vertikal. Bagaimana ini menceritakan mengatur tentang relasi kasih kita bersama dengan Tuhan kita. Sedangkan yang kedua itu adalah sifatnya horizontal, di mana kita mengasihi, saling mengasihi sebagai sesama manusia. Tapi jangan sampai lupa di hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia, dikatakan juga seperti dirimu sendiri. Yang artinya kita juga perlu untuk mengasihi diri sendiri. Yang artinya ketika kita mau mengasihi sesama kita, kita melatih diri terlebih dahulu untuk mengasihi diri kita. Pasti akan kesulitan kita untuk mengasihi orang lain jika kita tidak punya kasih terhadap diri sendiri. Bagaimana kita bisa menerima perbedaan, bagaimana kita bisa menerima hal-hal yang banyak yang beraneka ragam itu ketika kita tidak melatih untuk mencintai diri kita sendiri, pribadi kita sendiri, yang setiap hari kita lihat di kaca, yang setiap hari kita melakukan aktivitas bersama. Bagaimana kita bisa mencintai orang lain di luar sana kalau misalnya kita tidak memiliki kasih di dalam diri kita sendiri untuk mencintai diri sendiri. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa hukum kasih itu sebenarnya sedang membantu, menuntun dan mengajarkan kita untuk melakukan kasih. Kita perlu belajar Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita tidak bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan jika kita tidak melatih diri untuk mengasihi sesama ataupun diri kita sendiri. Mengasihi seharusnya dimulai dari lingkup yang paling kecil yang ada di sekitar kita. Lingkup paling kecil di sekitar kita apa Bapak Ibu saudara yang terkasih? Inilah pribadi kita sendiri. Kemudian barulah meluas kepada sesama kita yang terdekat pada kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Barulah kemudian kita bisa mencintai Tuhan kita. Dengan demikian Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita perlu untuk belajar terlebih dahulu mengasihi ciptaannya. Lalu kemudian kita bisa secara intim untuk mencintai Sang Penciptanya. Mengapa kita harus mengasihi ciptaannya terlebih dahulu? Kenapa nggak langsung saja mengasihi Sang Pencipta? Karena memang kita perlu untuk menaruh hati, untuk mengenal, untuk peduli, dan untuk merawat segala ciptaannya. Sehingga melalui ciptaannya kita dapat mengenali Sang Kristus yang menciptakan alam semesta ini.
Kita tidak bisa mengasihi jika kita tidak membangun keintiman dan relasi yang mendalam kepada seluruh alam semesta. Maka biarlah renungan kita pada hari ini membantu kita membangun kesadaran kita untuk berlatih terus-menerus untuk memunculkan cinta kasih itu. Sehingga biarlah seluruh dunia tahu bahwa ketika kita sedang mengasihi, kita telah dilatih untuk menyalurkan cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri renungan ini dan melanjutkan aktivitas kita selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mengucapkan syukur melalui waktu kami di pagi hari ini untuk sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih Allah yang nyata di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ketika kami telah merasakan cinta kasih itu, kami juga dapat menyalurkannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami di saat pagi hari ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa. Kami mendoakan setiap sesama kami yang mungkin saat ini berada di dalam kelemahan fisik. Kami menyerahkan setiap proses pengobatan dan pemulihan di dalam nama Tuhan. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk setiap kami maupun saudara-saudara kami ataupun orang-orang terkasih kami yang sedang mengalami pergumulan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberikan uluran tangan-Mu untuk membantu dan menguatkan setiap saudara kami. Dan kiranya mereka dapat menemukan kekuatan untuk mampu melalui pergumulan ini di dalam cinta kasih Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang jauh dari kami, baik itu setiap keluarga kami ataupun orang-orang yang terkasih dari kami. Kami memang tidak dapat menghabiskan waktu bersama-sama dengan lama, tapi kiranya ya Tuhan kami mengerti bahwa cinta kasih Tuhan itu selalu melingkupi setiap saudara kami. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk setiap aktivitas yang akan kami lakukan di pagi hari ini. Entah kami akan bekerja atau kami akan menyelesaikan tugas-tugas kami di rumah ataupun kami akan bersekolah, Tuhan yang menyertai dari setiap perjalanan sampai dengan pulangnya kami. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan persekutuan doa pagi kita pada hari ini. Sampai berjumpa dalam persekutuan doa pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.